pemirsa bertemu dengan saya. Nama saya ini Suyit Mujirno. Karena kali ini saya membawakan tutorial bahasa Inggris, maka perlu saya perkenalkan latar belakang pendidikan saya atau kompetensi keilmuan saya, paling tidak untuk menanamkan kepercayaan di antara pemirsa bahwa saya betul-betul melalui pendidikan yang panjang untuk belajar bahasa Inggris. Pertama, gelar saya yang pertama kali BA, Bachelor of Art, jurusan saya penterjemah atau juru bahasa, atau bahasa Inggrisnya translator, interpreter. Jadi ini dari sebuah perguruan tinggi swasta. Kemudian yang doktorande saya S1 bahasa Inggris, kemudian SIP saya sarjana ilmu politik jurusan administrasi negara, dan magister pendidikan saya S2 saya pendidikan bahasa Inggris, semuanya dari perguruan tinggi negeri. Metode yang akan saya berikan dalam pengajaran ini adalah grammar translation method. Grammar artinya tata bahasa, translation penterjemahan. Jadi metode belajar bahasa Inggris dengan menjelaskan susunan tata bahasanya, sehingga secara tata bahasa, secara struktur bisa diterima secara internasional, dan dari sini diharapkan pemirsa bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk jurusan penterjemah dan juru bahasa, sesuai dengan ijazah sarjana muda saya memang dari jurusan itu. Jadi karena kita hanya berhubungan lewat YouTube, tidak bisa komunikasi langsung. Berbeda kalau zaman masih COVID masih merajalela, saya waktu itu juga memberikan kuliah online, tapi lewat Google Classroom. Ini kita bisa komunikasi dengan mahasiswa saya, sehingga yang diberikan bukan grammar translation method, tapi diberikan seperti di dalam kelas. Ini saya usahakan seperti diberikan di kampus, di kuliah, atau di dalam kelas. Jadi yang pertama kali kita harus tahu itu dalam bahasa Inggris, yang kita harus betul-betul paham adalah penggunaan kata ganti orang. Nama saya Suyit Mujirno, itu tidak mungkin saya terus menerus menggunakan nama Suyit Mujirno. Ya. Nama saya Suyit Mujirno. Suyit Mujirno tinggal di Kota Salatiga. Itu yang kedua, itu mesti diganti dengan kata-kata sandang yang sesuai dengan itu. Jadi kalau saya bertemu Amin melihat saya, ini yang kedua kita tidak perlu mengulang yang kedua. Yang dua kita ubah dengan kata dia. Dia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak sama. Kalau dalam bahasa Indonesia dia itu perempuan atau dia itu laki-laki sama saja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris berbeda-beda. Yang pertama, kata ganti untuk saya, karena saya menganggap diri saya orang pertama, maka saya I. Saya I. Kemudian kamu atau kalian atau engkau
atau tuan itu you. Kemudian dia laki-laki, he. Dia ini laki-laki. Kalau dianya perempuan, she. Ini dia tapi perempuan. Ya. Jadi kalau kita tidak mungkin menggunakan kata yang sama terus menerus. Ya, saya punya seorang teman namanya Vicky. Dia menantu tetangga saya. Ini yang pertama saya punya seorang teman namanya Vicky. Yang kedua, dia tetangga saya. Itu yang pertama kita masih menyebut Vicky, yang kedua sudah dia laki-laki, he. Ya, jadi kadang-kadang bahasa kita yang etnisnya sama, mungkin sebutan antara nama-nama antara putra dan putri, laki-laki dan perempuan, mungkin bisa difahami. Kalau seperti sama-sama orang Jawa, ada nama Endang, itu mesti kita berpikir si perempuan. Tetapi kalau ketemu dengan orang Sunda, itu di sana banyak pria yang bernama dengan Endang. Saya tidak tahu apa membacanya Endang atau Endang. Ya, jadi untuk menghindari kata yang sama, itu digunakan ini namanya kata ganti perorangan atau personal perorangan, kata ganti pronouns. Jadi tapi istilah-istilah tata bahasa ini ya kalau untuk komunikasi kita sudah tidak berpikir lagi dia itu orang pertama atau kedua atau ketiga. Kemudian he, she, ya ini kemudian kalau untuk selain laki dan perempuan, kita gunakan it. Dia ini untuk benda, ya. Secara umum untuk yang bukan manusia, it. Jadi iya atau ini, ya. Kalau bendanya dipegang kita bisa mengatakan it. Ini. Kemudian perbedaan yang kedua, di sana itu dibedakan antara pertama tunggal, kemudian pertama tapi banyak, menjadi kalau saya bersama teman-teman saya itu menyebut diri saya itu kita, ya. Kami datang ke sini dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan kita. We. Nah, ini kita. Ya, bisa kita, bisa kami. Bisa kita, bisa kami. Bisa kita, bisa kami. Kemudian untuk orang ketiga, umpamanya tadi John menjadi he, kemudian Mary menjadi she. Tapi kalau John dengan Mary itu sudah menjadi mereka, karena lebih dari satu, itu mereka. Jadi ini mereka. Ya, semoga tulisan saya meskipun jelek bisa dibaca. Kita lanjutkan. Jadi karena kita belajar bahasa asing, itu tentu saja kebudayaannya juga berbeda, pola-pola interaksinya juga berbeda, ya. Contoh yang sederhana, kalau selamat pagi, bahasa Indonesianya selamat itu safe, pagi itu morning. Mengapa selamat pagi kok tidak safe morning? Ya, kok good morning, ya. Sebabnya apa? Karena kita belajar bahasa, otomatis belajar juga budayanya. Orang Barat ya seperti itu, ya. Orang-orang Inggris seperti itu. Jadi ini kita kuasai. Jadi ini they. Kalau
saya ketemu Mary dan Bobby, ya. Saya sering ketemu Mary dan Bobby. I often meet Mary and Bobby. Mereka teman sekelas, mereka teman sekampung atau sekota, ya. Jadi yang kedua, I often meet Mary and Bobby. They are from the same native village, dari desa yang sama. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada lagi perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, benda-benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Kalau benda-benda yang bisa dihitung, umpamanya buku, tas, kemudian pensil, meja, kursi, itu bisa dihitung. Kemudian benda-benda yang tidak dapat dihitung, umpamanya udara, air, gula. Nah, ini benda-benda yang tidak bisa dihitung biasanya digunakan kata satuan lain untuk menghitungnya. Umpamanya air itu water, biasanya digunakan kata seember air atau 1 liter air. Nah, yang bisa dihitung bukan airnya tapi liternya. Kemudian ada lagi bahasa untuk uang. Uang itu menurut kita, pengertian kita, uang itu bisa dihitung 100 rupiah, 1000 rupiah. Tapi dalam bahasa Inggris, uang ini dianggap benda yang tidak bisa dihitung. Nah, sekarang pengaruhnya apa? Pengaruhnya ini akan mempengaruhi kata-kata kerja yang akan kita gunakan, ya. Jadi contohnya dalam bahasa Indonesia itu kita bisa mengatakan pelajar atau mahasiswa biasanya rajin, ya. Pelajar biasanya rajin. Tapi kalau bahasa Inggris itu, ya, pelajar biasanya rajin. Ada 3 kata. Pelajar biasanya rajin. Atau hotel sebuah bangunan. Hotel adalah sebuah bangunan. Hotel adalah bangunan. Nah, ini dalam bahasa Inggris, di dalam kalimat, benda-benda yang dapat dihitung tidak bisa berdiri sendiri, ya. Saya bertemu teman. Itu di sana harus saya bertemu seorang teman atau teman-teman atau teman tersebut. Ya, jadi saya melihat bis, kita jelas hanya 3 kata. Ya, 3 kata. Saya melihat bis, 3 kata. Atau pelajar harus belajar bahasa Inggris, bahasa asing. Nah, ini ada 1,
2, 3, 4, 5. Ini kalau di bahasa Inggris kan jumlahnya nanti tidak akan tepat ini, tidak akan persis ini. Pelajar harus 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti dalam bahasa Inggris itu harus seorang pelajar harus belajar sebuah bahasa asing, atau pelajar bentuk jamak, pelajar-pelajar harus belajar bahasa asing. Jadi kalau bahasa Inggris menjadi ini ya, students, ini students. Ini saya persiskan dulu jumlahnya. Harus belajar bahasa asing ya, asing ini foreign language. Ini kalau lihat di kamus itu ya dijejer-jejer jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini kalau bahasa Inggris harus seorang a student, jadi harus ada e-nya ini. Artinya itu 1. Kemudian must tadi tetap jumlahnya sama. Bahasa asing harus sebuah bahasa asing atau bahasa-bahasa asing. Nah, ini foreign ini kata sifat, bahasa ini language kata kerja, kata benda. Bisa dihitung. Nah, ini yang bisa dirubah bentuknya itu kata-kata benda. Kata sifat foreign tidak bisa diubah menjadi, kalau banyak jadi apa, begitu tidak bisa. Jadi ini harus students atau students. Nih, jadi bentuknya hanya 1 atau bentuk banyak. Ini yang lain sama. Harus belajar sama mas tadi. Mas tadi ini harus sebuah bahasa asing. Foreign language. Study a foreign language. A foreign language. Jadi harus a student must study, a student atau students must study a foreign language atau foreign languages, lebih dari 1. Jadi bahasa Inggris kalau jumlahnya lebih dari 1 mengalami perubahan bentuk. Yang sebagian besar cukup ditambah huruf S. Tapi kalau nanti saya berikan detail ini malah jadi loncat-loncat. Contohnya lagi, saya di Semarang. Ini saya di Semarang. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Saya di Semarang. Di Semarang. Ini hanya 3 kata, tapi dalam bahasa Inggris ini harus ada kata kerjanya. Ini menurut bahasa Inggris tidak ada kata kerjanya. Saya ini kata ganti orang, di ini kata depan preposisi, ini nama tempat. Kalau Indonesia sudah betul, bapaknya nelpon temannya, kamu di mana? Saya di Semarang. Itu hanya 3 kata. Tapi kalau di Inggris harus saya harus ada kata am. I am in Semarang.
Ya, I am in Semarang. Jadi kata ini kalau di Indonesia kan ya 3 ini, saya di Semarang. Kalau lebih lengkap akan persis ini, terjemahan persis huruf per huruf, maka saya berada di Semarang. Saya ada di Semarang. Contohnya lagi, mereka sakit. Nah itu kalau Indonesia kan hanya mereka sakit. Mereka sakit. Ini hanya 2 kata. Tapi kalau bahasa Inggris menjadi 3 kata karena ada tambahannya kata kerja. Jadi mereka sakit, bisa bisa lainnya banyak. Nah, ini harus ada yang seperti ini, namanya A. Jadi A, D, A, il. Jadi yang aslinya 3, Inggrisnya menjadi 4. Aslinya 2 menjadi 3. 1, 2, 3. D, A, il. Jadi bahasa Inggris intinya semua kalimat yang secara tata bahasa dianggap benar itu harus ada kalimatnya. Kalau untuk pelaku atau subjek itu bisa tidak ditulis, tapi kata kerjanya tetap harus ada. Umpamanya di kampus itu dosennya menyuruh mahasiswanya buka halaman 7, open page 7. Itu secara tata bahasa sudah betul karena open ini sudah kata kerja. Ya, jadi bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu dalam bahasa Indonesia kata kerja langsung diikuti kata sifat, kata ganti orang, personal pronoun langsung diikuti kata sifat, itu sudah betul. Saya bangsa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris itu harus saya adalah bangsa Indonesia atau saya adalah orang Indonesia. Nah, ini harus I am an Indonesian. Saya adalah seorang bangsa Indonesia. John orang Amerika. Ini hanya 2 kata. Kalau di sana harus John is an American. John is an American. Ya, jadi penggunaan kata adalah atau berada, ya ini artinya apa? Tergantung konteksnya. Kalau I am in Semarang, berarti M-nya ini bisa diterjemahkan sebagai berada. Tapi kalau John is sick, John sakit, ini John sakit, S-nya terjemahnya ya pokoknya cocok. John dalam keadaan sakit atau John sakit, ya. Oh, ini jadi penggunaan adalah atau ini harus dikuasai. Ya, jadi nanti karena di dalam bahasa Inggris akan bisa bertemu dengan perubahan kata saya sebagai pelaku dan saya sebagai objek kalimat itu berubah bentuk. Ya, jadi biasanya bahasa-bahasa Eropa itu perubahan bentuknya banyak sekali, ya. Kalau bahasa Jerman itu lebih rumit lagi. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini saya hapus. Ini kata SMA itu induknya namanya to be, ya, kata kerja to be. To be. Nah, to be ini berubah-ubah. Kalau untuk I menjadi am, ya. Tapi kalau untuk you menjadi a, kalau untuk he menjadi is,
Untuk si menjadi is. Untuk ini juga is. Kalau kita dan mereka ini a. Jadi I am. Ya, jadi ini MASS. Ya, jadi kalau dia seorang dokter di rumah sakit setempat. He is a doctor at the local hospital. Ya, jadi kalau John is a doctor at the local hospital, maka he is a doctor at the local hospital. Jadi ini berubah-ubah. Saya ada di Semarang, I am in Semarang. Kamu berada di Semarang, you are in Semarang. Kemudian dia berada di Semarang, he is in Semarang. Ya, ini harus ada, ya. Jadi ini kalau kita bingung, ya ini karena memang perbedaan kebudayaan di antara dua bahasa ini. Jadi dari yang saya bicarakan tadi, pertama bahasa Inggris kalau itu kata benda itu harus ada satu atau banyak, harus ada a atau n. Ya ini nanti kita bahas tersendiri, atau bentuk tambahan huruf s untuk berarti jamak. Jadi kalau dikatakan John seorang dokter, John dokter, itu harus John is a doctor. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke latihan. Coba saya diktekan bahasa Indonesianya, dicoba ditulis. Umpamanya yang pertama. Ini saya hapus ya. Ini umpamanya John seorang dokter di rumah sakit setempat. Di rumah sakit setempat. Kemudian kita lanjutkan. Saya mahasiswa. Ya, mahasiswa dengan pelajar, bahasa Inggrisnya sama. Kalau di Indonesia ada pelajar, ada siswa, ada murid, ya ini semuanya student. Tapi kalau saya mahasiswa, ini Inggrisnya student. Kemudian ketiga, ini saya gunakan buku dari berbagai sumber dan dari berbagai penulis. Jadi mungkin nama-nama yang akan saya gunakan juga banyak yang nama-nama dari asal penulis ya. Umpamanya kotanya kota bukan di Indonesia, yaitu karena memang bukunya rujukannya dari barat semua. Kemudian dia 25 tahun. Artinya dia usianya 25 tahun. Ini dianya laki-laki aja. Dia laki-laki 25 tahun. Kemudian 4, tadi belum saya sampaikan, it itu bisa untuk menggantikan benda, tapi juga untuk menjadi awalan kalimat-kalimat yang
eh, pelakunya itu tidak jelas atau pelakunya tidak disebut secara khusus ya, umpamanya sekarang hari Minggu atau ini sekarang hari Kamis, ini kita bisa diawali dengan at ya, at. Jadi umpamanya sekarang Kamis, hari Kamis. Sekarang hari Kamis. Jadi ya, ini kalau tidak jelas yang melakukan siapa, kita awali ya untuk cuaca, untuk hari, dan itu kita awali dengan it. Umpamanya di luar dingin. Lah ini subjeknya mana ya? It is cold outside. Di luar dingin, di luar rumah maksudnya. It is cold outside. Ya, kemudian berikutnya mereka mahasiswa dari Perancis. Mereka mahasiswa dari Perancis. Nah ini. Jadi ini silakan dicoba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris itu ya lebih baik sedikit demi sedikit, sehari tambah 5 kata perbendaharaan kata, itu sudah lumayan daripada sehari langsung menghafalkan 100 kata, tapi itu hanya setahun sekali atau sebulan sekali ya. Jadi kalau langsung banyak nanti malah blenger. Jadi monggo pelajaran yang pertama ini saya akhiri di sini. Silahkan pemirsa coba dikerjakan dan bisa dikirim jawaban yang benar itu di kolom komentar dari video ini. Jadi sampai bertemu lagi minggu yang akan datang ya, semoga bermanfaat. Jadi kalau ada usulan tolong ditulis di komentar.